Sebelum saya bahas tentang pilih fakir dan pilih kaya, saya ingin sampaikan orang kaya itu ada 3 macam. Bu, orang kaya itu ada berapa? Ada 3. 1, disebut orang kaya itu adalah orang yang qanaah. Fakir itu apa? Ada yang tahu? Fakir itu apa, Bu? Ada yang bilang, fakir itu miskin. Beda. Fakir dan miskin itu berbeda. Ya, dicatat, Bu. Fakir itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Sekali lagi, orang fakir adalah orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Bisnis nggak punya, usaha nggak punya, penghasilan tidak ada, yang bantu nggak ada. Itu namanya orang fakir. Miskin, dia punya usaha, dia punya bisnis, dia punya penghasilan, namun penghasilannya tidak mencukupi dari kebutuhan. Itu namanya miskin. Maka miskin dalam kamus bahasa Arab artinya kasihan. Apa, Bu? Kasihan. Maka kalau orang Arab ngomong sama orang Arab, terus ada orang yang lewat, terjatuh. Tiba-tiba orang Arab ngomong begini, miskin anta. Miskin anta artinya lain, miskin maneh lain. Apa artinya? Kasihan deh lu, gitu. Jadi miskin itu artinya kasihan. Maka orang miskin itu perlu dikasihani. Kenapa perlu dikasihani tanpa harus diberi? Kenapa? Karena orang miskin notabene punya penghasilan, punya kemampuan, dan punya perniagaan. Cuman dia tidak mencukupi dari kebutuhan. Jadi ibu ngasihnya sama orang fakir apa orang miskin? Fakir miskin. Dua-duanya. Ya, yang jangan dikasih siapa? Orang kaya. Kenapa? Karena dia sudah cukup dengan kekayaannya. Maka kita harus pilah dan memilih. Maka dalam Islam, konsep muzaki, orang yang memberikan zakat kepada mustahiknya, ada 8 golongan kan? Di antaranya adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Ada nggak di situ zakat diberikan kepada agnia, orang-orang kaya? Nggak ada. Yang diberikan adalah orang fakir miskin. Maka orang fakir adalah orang yang sangat butuh pertolongan. Orang miskin perlu kita kasihani tanpa wajib kita memberi. Tapi boleh kalau mau memberi. Sudah bisa dibedakan? Apa bedanya fakir sama miskin? Kalau fakir betul-betul butuh pertolongan. Kalau miskin, ya boleh kita bantu. Ya, karena kekurangan. Fakir menurut ilmu tasawuf, adalah orang yang hanya butuh kepada Allah. Sekali lagi, jadi beda konsep. Kalau konsepnya konsep sosial, itu fakir yang butuh harta, butuh sokongan, butuh bantuan. Tapi hati-hati, ketika konsep ini kita bicara tentang tasawuf, maka orang fakir di sini adalah orang yang tidak butuh uang, karena mereka hanya butuh Allah Subhanahu. Makanya jangan coba-coba ngasih harta sama Imam Ghazali. Imam Ghazali hartanya lebih banyak daripada kita. Jangan coba-coba ngasih harta sama Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani punya kuda 1000 kuda. Setiap kuda wajahnya dikasih berlian, punggungnya dikasih emas, kakinya dikasih perak. Kaya nggak tuh? Tapi beliau adalah orang fakir.
Fakirnya kemana? Fakirnya hanya butuh sama Allah. Gak butuh lagi uang, gak butuh lagi emas, gak butuh lagi intan. Kecuali saya. Gak butuh. Halo? Telat surinanya? Baik, terus. Kenapa? Karena orang fakir menurut konsep tasawuf adalah orang yang hanya butuh sama. Suatu saat Imam Malik lagi duduk. Bu, Imam Malik tuh lagi ngitungin uang dirham dan lagi numpukin batangan emas. Jadi batangan emas itu, Imam Malik tuh ditumpuk-tumpuk batangan emas. Orang naon, Bu? Hebel orang namanya. Bata ditumpuk-tumpuk. Ini batangan emas, Bu, segede-gede gini ditumpukin Imam Malik. Sama murid-muridnya. Tiba-tiba ada yang datang. Ditanya sama Imam Malik, siapa yang datang? Tanya dulu. Pas ditanya, yang datang adalah Imam Syafi'i. Yang datang Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, wahai muridku, benahi segera. Benahi segera. Masukkan ke dalam ruangan, jauhkan dari pandangan. Itu muridnya pada bingung. Pan keur dihitungan tapi titah di wadahan. Karena ada tamu. Bukan takut diambil, bukan takut diminta. Ternyata datanglah Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, duduklah di sini. Barusan aku lagi ngitungin uang dan emas yang aku punya. Engkau datang, aku simpan semua. Kenapa? Karena aku tahu bahwa hatimu sangat benci kepada dunia. Bahwa hatimu sangat benci kepada dunia. Jadi Imam Syafi'i itu udah nggak tertarik namanya emas, kemudian dirham, itu nggak tertarik. Tapi Imam Malik masih tertarik. Saking malunya Imam Malik, gara-gara kedatangan Imam Syafi'i, emas dan uangnya dimasukkan ke dalam gudang. Masya Allah, beda jeng urang. Urang mah aya tamu tengah haja. Bu calik mangga Ibu. Mangga calik punya. Sakedapnya abdi nyandakeun cai heula. Mikeun cai ge bari kita. Kunaon make cincin anyar. Da urang mah Bu, agul urang mah, sombong. Betul? Makanya kalau kita punya sesuatu harta, jangan dulu bangga. Yuk bismillah, kita lihat. Apa tadi? Fakir. Yang kedua apa? Miskin. Nah yang ketiga namanya kaya. Sebelum saya bahas tentang pilih fakir dan pilih kaya, saya ingin sampaikan orang kaya itu ada 3 macam. Bu, orang kaya itu ada berapa? Ada 3. 1, disebut orang kaya itu adalah orang yang qanaah. Orang kaya itu adalah orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu tidak pandai tergoda oleh harta orang lain. Qanaah itu tidak mudah tergoda oleh harta orang lain. Makanya kalau tetangga beli motor, ibu jangan migrain. Iya mah tetangga beli motor, orang migrain. Tetangga beli mobil anyar, orang setruk. Nauzubillah min zalik. Bu, tetangga beli iPhone 13 Pro Max, orang beli Paramek. Kan gitu ya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita mudah terganggu dan tergoda dengan harta orang lain. Orang kaya menurut konsep Islam adalah orang yang qanaah. Apa qanaah? Tidak mudah tergoda oleh harta orang lain. Maka ada istilah orang Sunda bilang ulah celamitan. Culamitan teh naon? Batur make cincin, orang ngomong, "Wih, cincinnya bagus tajeng saya." Tanggaranna culamitan. Itu orang miskin namanya. Baik. Orang lagi pakai motor, tiba-tiba kita bilang, "Weh, motorna halus amat." Leuwih halus deui lamun dipake ku saya. Culamitan namanya.
Orang kerdahar, tiba-tiba datang teman kita, ngasana tuh culamitan. Walaupun cuman makanan, maka Rasulullah akhlaknya tidak pernah culamitan. Saat Nabi SAW disuguhi makan dengan para sahabat, ada A, B, C, D, E, F, G, semua makanan sudah tersaji. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mimma yaliku bihi. Rasulullah mengambil makanan yang hanya di dekatnya saja. Rasulullah tidak pernah memanjangkan tangannya. Tuh, orang mabuk, nu batur teh dirogoh ku orang. Kadieukeun atuh kadieukeun eta peuteuna kadieukeun nu dinyawae tuh. Lihat, Rasulullah akhlaknya makan itu makanan yang ada di depannya saja. Subhanallah. Sedikit-sedikit kita ngikutin akhlak Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka ibu, kalau lagi makan sama-sama sama teman, ya, hati-hati, akhlaknya dijaga. Saya ketemu dengan seorang Habib. Saat datang ke majelis Al-Ihya ngisi pengajian, kita kan biasa setelah ngaji itu disuguhin. Suguhin semua. Itu Habib diem saja. Padahal kita udah siapin makanan di situ. Apa kata Habib? Saya belum dipersilahkan. Allahu Akbar. Saya belum di... Oh, mangga silakan Habib. Baru dia makan. Padahal di depannya ada telur, ada daging, ada sayur sop. Dia makan hanya nasi putih saja. Bukan karena takut daging. Kenapa? Karena daging, sop, ikan, telur belum dipersilahkan. Coba, karena yang dipersilahkannya hanya nasi saja dulu. Jadi dia bahkan nasinya pun diambilkan oleh santri. Diambilin, nggak protes. Sanguna loba teuing, sanguna saeutik teuing, sanguna kurang, enggak. Apa yang ada di piring Habib tadi dimakan sama Habib. Kita ngelihatnya kan malu-malu sungkan. Mau nanya gimana? Mau nyuruh gimana? Saya beranikan diri. Habib, afwan. Nggak pakai apa-apa Habib. Anak kan belum dipersilahkan. Oh ya, monggo Habib silakan. Ini semua buat Habib. Halal? Halal. Baru diambil telur 1, daging 1, sopnya 1 sendok. Dia makan lagi. Setelah itu selesai. Allahu Akbar. Bandingkan jeung urang, Bu. Wow. Urang mah dikeruk kabeh. Teri suguhan ge segala macam. Barbar urang mah, Bu. Gaya urang mah nya akhlak Rasul, cinta Rasul, pelebah daang teu ngilukeun akhlak Rasul. Yuk, bismillah, Bu. Kita ikutin akhlak Rasul yang kecil-kecil aja dulu. Insya Allah. Makanya Bu, kenapa Nabi Isa dipatahkan oleh Allah bukan Tuhan? Mematahkan Nabi Isa bukan dengan argumen. Mematahkan Nabi Isa bukan dengan argumen. Oh, Nabi Isa tuh begini. Enggak. Oh, Nabi Isa tuh jelas bukan anak Tuhan. Enggak. Nabi Isa tuh terlahir karena dari Siti Maryam. Enggak. Terlalu ribet Allah ngasih jawaban begitu. Apa jawaban Allah bagi orang-orang yang meyakini Nabi Isa adalah Tuhan? Apa kata Allah? Kana yakulani ta'am. Dua-duanya adalah orang yang suka makan. Siapa dua-duanya? Siti Maryam dan Nabi Isa. Yang mereka anggap Tuhan bunda dan Tuhan anak. Dua-duanya hobi makan. Maka kalau ada Tuhan makan, selesai jadi Tuhannya. Tuh, makanya kita ini makhluk lemah. Makhluk lemah apa? Makhluk yang butuh makan. Coba, uing ngomong ti isuk nepi ka peuting, ngomong we terus. Teu dibere dahar, kuat moal. Rujit awak kurang, Bu. Maka saya perlu makan. Ibu perlu makan. Mari kita menyatu.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kaya yang kedua adalah orang yang kaya hatinya. Apa, Bu? Orang yang kaya hatinya. Maka orang yang kaya hati itu apa? Orang yang ikhlas menerima pemberian Allah. Orang kaya hati siapa? Orang yang ikhlas menerima pemberian Allah. Dah, ikhlas aja udah. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Siapa orang yang tidak pandai bersyukur kepada yang sedikit, maka dia tidak akan pandai kepada yang banyak. Maka ibu-ibu pengajian, bersyukur saja kalau jamaahnya sedikit. Halo? Jadi kalau jamaah sedikit jangan pundung. Jamaah sedikit jangan bete. Kenapa? Bersyukurlah dari yang sedikit, nanti Allah akan berikan kita pandai bersyukur kepada yang banyak. Insya. Maka saya hidupnya dari dulu syukurin aja udah. Ngajar dari dulu tahun 2004, ngajar ibu-ibu di satu tempat, nini geus teu para rugu. Ngajarin Quran, diajar mat tobi'i, mad wajib nepi ka ayeuna 2022 teu ngarti. Atau nini diajar matobi ibu, matobi itu kalau ada alif mati, waw mati, ya mati, itu namanya matobi. Faham? Faham. Baca wa Quran. Qala ya bunayya rukam ma'ana. Qala ko-nya jadi apa, Bu? Bu kata tara runduk BKB. Pan tadi geus dibejaan, itu namanya mato. Jeung eta ngabahas matobi itu lain sapoe satahun. Mata kuing mah ngajar jeung ibu-ibu mah sing beri beres sabar. Kurang-kurang sabar nama ibu-ibu mesti taringgalkeun kurang ibu. Coba ya, ilmu teu beunang, menang foto doang. Alhamdulillah gua habis ngaji di Al Muslimun menang foto ustad. Ilmu nu penting mah. Insya ya Bu ya. Ya udah ikhlas aja udah. Makanya diajar ikhlas itu mahal, Bu. Ibu mau ganti suami nggak? Udah ikhlasin aja udah yang ada. Ya Bu ya. Ikhlas, ya Allah rek dirobah kumaha deui teu saki ayana. Alhamdulillah. Udah ikhlas aja udah. Nah, ibu di rumah dikasih uang sama suami berapa puluh juta? Ibu dikasih 500.000, dikasih 1 juta, 2 juta, udah ikhlasin aja. Alhamdulillah. Makanya Siti Aisyah orang yang paling ikhlas. Kenapa Siti Aisyah orang yang paling ikhlas? Sepanjang hayatnya Rasulullah hanya mengalungkan kalung yang terbuat dari tulang unta. Saya pernah ganti, dipakai sampai meninggal dunia. Kalung terbuat dari tulang. Kira-kira lamun ibu aina dikalungkeun talung unta ku salaki kumaha? Oh, dibeberik ku ibu. Mun bisa mah pakai nyekek salaki ku urang. Tuh. Benar ibu? Kenapa? Nggak ikhlas. Maka saya ikhlas aja udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ciri orang kaya adalah orang yang hatinya besar. Insya. Maka Rasulullah katakan, laisal ghina an kasratil arad. Bukan disebut semata-mata orang kaya dengan banyak harta dan fasilitas. Walakinnal ghina ghina nafsi.
Melainkan orang yang kaya hakikatnya adalah orang yang kaya akan hatinya. Insya Allah. Bu, ibu pilih kaya, pilih miskin? Pilih kaya hati, kaya harta? Beneran? Nggak mau harta? Bodoh. Salah lagi ngajinya. Bukan begitu konsepnya. Ibu kalau pilih, ibu mau kaya hati, kaya harta? Kaya hati. Sebab kita mah pengen jadi orang soleha. Prets ya nyoda. Moal soleha lamun teu make duit. Kumaha meuli gamisna? Moal bisa. Kumaha rek soleha teu boga duit. Giliran aya arisan tiung ge teu kabeuli. Coba. Maka solehah itu juga dengan harta. Bagaimana rumah kita mau menjadi rumah yang baiti jannati? Buat beli jam, buat beli tempat muazin, buat parfum yang di situ bisa tercium wanginya aroma makam Nabi. Pakai apa? Pakai harta. Jadi ibu mau kaya harta, mau kaya hati? Oh, robah ya nama. Tadi cina kaya hati. Tuh, makanya judulnya unik, Bu. Judulnya unik, pilih fakir, pilih kaya. Nah, itu kan masih bingung. Pilih fakir, pilih kaya ya. Fakir apa kaya ya? Tuh, lihat. Maka saya jelasin dulu. Fakir tadi gambarannya. Secara terminologi sosial, fakir itu adalah orang yang butuh sokongan secara materi. Tapi kalau ditinjau dari kacamata tasawuf, orang fakir adalah orang yang hanya butuh sama Allah. Orang kaya, kaya apa? Kaya itu ada 3 macam. 1, kaya secara qanaah, artinya dia tidak pandai tergiur dengan harta orang lain. 2, adalah orang yang ikhlas menerima pemberian Allah, disebut dengan kaya hati. 3, orang yang kaya adalah orang yang sehat.